Gilang, Amanda, Andika, Apriliani, Aulia, Chandra, Chelsea, Dia, Diva, sakit, Indah, Intan, Khadijah, Kiki Farel, enggak apa? Statusnya apa? Sakit. Ada surat. Novi, salat. Nuha, Nur Umi, salat. Enggak dispen. Tentang apa? Tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan atau kalian akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia, Ibu mau nanya dulu apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Gimana? Kenapa lesu? Kenapa lesu? Panas. Oke. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan dan kalian belajar, Ibu ada ice breaking dulu. Jadi fokus ya. Kalau misalnya Ibu bilang 1, kalian tepuk 1. Tahu gak? Tahu? Gak apa-apa ya. Kalau udah tahu jangan bosan-bosan. Kalau tepuk 2, tapi harus pakai gerakan ya supaya ritmenya sama semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gak? Hafal gak? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ayo dulu, jangan ketawa-ketawa doang. Ayo, 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang dengerinnya kayak gini. Tepuk 3 kali. Kan 3 kali. Kalau tepuk 4, tepuk 4 3 kali. Gitu 4 kali gitunya. Ya. Ayo, dengerin kata-kata Ibu 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 3 kali. Lebih kan? Berapa kali tadi kata Ibu? 4 kali. Oke, sekali lagi. Tepuk 3 2 kali. Waktu balik. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4 2 kali. Oke, sekali lagi. Dengerin Ibu. Gimana nih? Oke. Tepuk 5 2 kali. Pikir gimana sih? Ya udahlah, kita sekarang kembali lagi ke konsep yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita ke konsep, silakan berkumpul, setting tempatnya, karena itu udah disesuaikan. Menurut Ibu itu kelompoknya cukup cocok lah dengan pembelajaran Ibu hari ini. Yuk, dirapatkan, disesuaikan. Apanya itu teh? Kursi-kursinya, meja-mejanya. Ayo semangat dong, semangat. Langsung tuliskan nama anggota setiap kelompoknya ya.
Ini bertiga. Oh. Nih. Terus ibu mau minta ke kalian siap tuliskan di kertas, di kertas itu, di kertas LKPD di paling depan nih di bagian covernya. Jadi tuliskan siapa yang nanti akan presentasi. Ya, ketua kelompoknya berarti yang presentasi. Yang kedua, siapa yang nemeninnya, siapa yang nemenin presentasi, jadi dua orang. Terus yang ketiga, siapa notulennya. Oke. Terus yang terakhir apa ya? Yang terakhir berarti yang mengerjakan soal-soalnya, yang menuliskan soal-soalnya ya di buku masing-masing. Nah, bagian yang notulen dan bagian yang tugas keempat, hello, hai, hey, oh. Yang pertama tugasnya kelompok adalah presenter. Yang kedua adalah notulen, masing-masing dua orang. Yang ketiga itu adalah yang bertanya terhadap kelompok lain. Oke, atau yang berpendapat terhadap kelompok lain, berdua. Pokoknya semuanya harus punya peran. Kalau nggak punya peran berarti nggak ada nilai. Oke? Apa-apa? Hah? Iya, satu. Khusus kelompok Umi berarti kalian satu-satu, yang presenternya satu, notulennya satu, yang bertanya terhadap orang lain satu. Oke, nah sekarang kita fokus dulu ke depan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan konsep hukum-hukum dasar kimia yang diantaranya Lavoisier, Proust, Dalton, dan kemudian menerapkan konsep-konsep hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Coba ibu mau nanya, hukum itu apa sih? Hukum. Kalau misalnya negara ini gak ada hukum, apa yang terjadi? Berantakan. Terus apa lagi? Tidak ada aturan, betul. Terus apa lagi? Hancur. Terus gunanya untuk adanya hukum itu untuk apa? Biar tertib. Satu lagi apa lagi? Teratur. Ada lagi? Nah, jadi ya sama dengan pembelajaran kimia, dia ada hukum-hukumnya. Supaya apa? Supaya kita belajar itu ada aturannya. Gimana cara menyelesaikannya gitu. Tapi kalau hukum ini dia itu diperoleh dari percobaan yang ada di alam ini, ditemukan sebuah keteraturan sehingga terbentuklah sebuah hukum yang namanya hukum. Kayak misalnya kayak gini nih, ada hukum yang namanya hukum Newton. Tahu hukum Newton? Tahu. Dia menyatakan bahwa terdapat gravitasi, ya kan? Dilihat dari pengamatan apa? Apakah dia mikir secara langsung atau dilihat dari fenomena alam dulu? Fenomena alam. Oh, ada apel jatuh, kok bisa jatuh? Nah, terbentuklah hukum Newton setelah dilakukan beberapa percobaan gitu. Nah, ini juga sama, tapi ini mah tentang hukum kimia gitu. Oke. Buka bagian identifikasi masalah. Tugas-tugas masing-masing siswanya udah, anggota kalian siapa presenternya, notulennya siapa, udah ditulis? Tuliskan dulu tuh, tuliskan dulu di depan, di cover depan. Nah, oke, ibu sekarang perhatikan dulu ke depan. Jadi ini adalah stimulus untuk kalian mengerjakan bagian identifikasi masalah. Buka halaman 2 di belakang cover. Nah itu. Nah coba di sini ada gambar apa aja? Lapar enggak? Enggak ya, enggak lapar. Ini apa? Empal, gentong. Ini cendol. Ini apa? Tape ketan. Oh ini cireng. Nah, dalam proses pembuatan empal gentong, gimana caranya? Santan, daging, ada apa lagi? Kuah, serai. Terus apa lagi? Alatnya apa aja? Ini. Terus kita campurkan, kita masak di dalam satu panci. Kira-kira nih pancinya kalau terbuka
masa sebelum dimasak dan setelah dimasak itu akan sama atau berbeda? Berbeda. Kalau misalnya kondisinya tertutup, ditutup sama ibu, kira-kira berbeda atau sama? Beda. Kenapa beda? Kalau ini mah dibayangkan gak ada uap sama sekali yang bisa keluar atau misalnya masuk, kira-kira akan berubah atau enggak? Oh oke. Berarti masih ditanyakan kan? Itu adalah masalah kalian yang pertama. Tuliskan. Oke ya, ingat-ingat. Yang kedua, lihat ini ada tape ketan. Gimana tuh cara membuat kita tape ketan itu supaya enak? Enggak terlalu berair, enggak terlalu cepat basi. Misalnya apa yang harus kita lakukan? Bahan-bahannya apa aja sih? Ragi. Terus? Ketannya ya, perbandingan antara ketan dan tapenya harus sama enggak sama resep yang sebelumnya supaya bagus, supaya enak, atau kita ngasal aja gitu? Harus sama. Itu adalah masalah kedua, harus sama atau boleh bebas gitu ya untuk membuat tape ketan yang enak itu. Masalah yang kedua itu adalah itu ya, perbandingan antara tape dan ragi apakah harus sama ataukah berbeda untuk membentuk tape ketan yang enak. Terus yang ketiga, cireng itu terbuat dari apa? Aci dan terigu. Dari aci dan terigu, apakah hanya bisa membuat cireng aja? Enggak, bisa bikin apa aja? Dimsum, harus ada dagingnya dong. Terus apa lagi? Cimol. Terus cipuk. Terus apa lagi? Nah, berarti dari dua zat yang sama bisa menghasilkan beberapa produk yang berbeda. Misalnya nih, ibu teh mencampurkan aci dan terigu. Tahu aci kan ya, kanji? Aci dan terigu. 1:1. Terus ibu buat nih perbandingan acinya tetap sama, tapi terigunya diperbanyak. Misalnya jadi 2, kira-kira itu akan menjadi cireng ataukah enggak? Akan menjadi cilok, betul. Nah, berarti permasalahan yang ketiga apa yang bisa kalian dapat? Tuliskan ya, tapi harus berkenaan dengan ini nih. Jadi, apakah dua bahan yang sama akan membentuk satu produk aja ataukah bisa lebih dari satu produk gitu yang berbeda? Nah, itu adalah permasalahan yang ketiga gitu. Nah, jadi di dalam diskusi ini kalian akan menyelesaikan masalah 1 tentang empal gentong, apakah masanya akan berubah ataukah sama. Yang kedua tentang tape ketan, apa yang harus kita lakukan supaya tape ketannya itu enak, gak berair, gak cepat basi. Terus yang ketiga, apakah aci dan terigu itu hanya bisa membuat satu produk aja ataukah lebih? Gitu ya. Dari sini kita akan mengetahui bagaimana jawabannya gitu. Semuanya pembelajarannya udah beres tuh, udah sampai jam pelajaran ibu terakhir. Paling nanti minggu depan, 2 minggu lagi berarti kita akan bertemu lagi membahas tentang ini dan membahas hukum-hukum selanjutnya. Oke? Kan 1 Mei libur bukan? Iya kan? Kan tahu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.